Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah wa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan pertolongannya lah kita sampai pada sore hari ini, ba'dal maghrib ini, kita memulai hari baru di tahun baru, di tahun 1437 Hijriah. Salawat juga salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi bahwa tadi pagi jam 7 lebih terjadi ijtima'ul hilal, dan hilal ba'dal ghurub sudah nampak di atas 3 derajat lebih. Juga kalender pemerintah sudah menetapkan bahwa mulai ba'dal maghrib ini adalah tanggal 1 bulan Muharram. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan tahun baru Hijriah ini dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekurangan kita, segala kesalahan kita di masa lalu, di tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya di masa-masa berikutnya, segala bentuk amal kita, segala bentuk perbuatan kita senantiasa mendapatkan rahmat, petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama doa awal tahun sebagai awal daripada peringatan tahun baru Hijriah 1437 Hijriah kepada Ustadz Muhson untuk memimpin doa awal tahun. Pada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita malam ini berada di awal tahun. Mari kita bersama-sama membaca doa awal tahun. Mudah-mudahan dapat barokahnya doa yang kita baca nanti. Dan mudah-mudahan selalu diberi hidayah, sehat walafiat ala hadiyah kita Rasulullah وأزود من ختم وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاء لبن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في سلامة ديننا ودنيانا وأخرانا ولقضاء حاجاتنا الفاتحة إن شاء الله جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه
من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buku doa akhir awal tahun ini bisa dimiliki oleh para jamaah sekalian. Untuk doa yang ini bisa dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتح لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا من يد الدعاء والقبول وتمام كل سوء وصلاح شأن ظاهرا باطنا دافعة لكل شر جانبة لكل خير ودين وشيء أن الله ينور قلوبنا وقال من وداد قال عفافا ونمان ما بسلف الكرم وإلى الوحيد وإلى حضرة النبي المسلم سير سورة الفاتحة من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah salat maghrib di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang sangat mulia ini, malam 1 Muharram, kita
dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan sholat jamaah, memakmurkan masjid, beriktikaf, sekaligus membaca doa awal tahun yang mudah-mudahan doa yang kita baca itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang diantara maksud daripada doa yang kita baca itu, kita ini mohon perlindungan kepada Allah. Nas'alukal ismata, ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, al-ismah itu perlindungan, penjagaan, minasyaiton wa awliya'i wa junudi, dari setan dan tentara-tentaranya setan. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, dan kita mohon pertolongan kepada Allah untuk bisa mengalahkan nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Kenapa kita ini dianjurkan untuk berdoa terutama pada awal tahun seperti sekarang ini? Sebab sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, di antara sekian banyak musuh kita, musuhnya orang Islam, itu musuh yang paling berat, satu nafsu dan yang kedua setan. Kenapa kok dikatakan musuh yang paling berat? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan sebab satu nafsu dikatakan musuh yang paling berat karena nafsu itu musuh dari dalam. Musuh dari dalam itu lebih berat daripada musuh dari luar, seperti pencuri misalnya. Niku lek saking lebet niku jauh lebih sulit daripada dari luar. Kadang-kadang sing nyolong wong jero dhewe, kadang-kadang sing ngelapor orang polisi ya wong sing nyolong niku. Nah niki luwih berat. Nah nafsu itu ada pada diri orang itu gitu loh. Yang kedua, kenapa nafsu dikatakan musuh yang paling berat? Sebab nafsu itu sesuatu yang disenangi oleh diri orang itu sendiri. Semua orang pasti seneng nang awake dhewe. Nah, orang itu kalau sudah seneng gitu, itu tertutup, tidak tahu kekurangannya. Ada sebuah syair ya, yang berbunyi wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan seneng, orang itu kalau sudah kagum seneng kepada seorang itu tidak kelihatan jeleknya. Masya apa? Ono kotoran ini kok kayak tak ketok. Nggih contone lek wonten arek nom sing wis kadung cinta nggih, lanang wedok foto manten anyar nggih. Masya sing wedok kentut nggih ngarepe niki lho. Kayak wangi, gak muring-muring. Sebab napa? Cinta. Seneng. Coba misale wis tuwek kaya kula panjenengan nggih. Ngentut di ngarepe bojo nggih. Sida disentak nggih, dipisui kira-kira nggih. Niku artinya nafsu itu disenangi gitu loh oleh orang itu sendiri gitu loh. Tidak tahu bahwa dirinya itu banyak kekurangannya. Yang tahu justru orang lain gitu. Ini itu nafsu ya. Yang kedua setan. Kenapa dikatakan setan itu musuh yang paling berat? Sebab setan itu kelihatan kita, sedangkan kita tidak kelihatan setan. Ya napa oleh kula panjenengan ya musuhan sama orang wong iku ketok, kita tidak kelihatan. Terus yang kedua, setan itu tugasnya memang untuk menggoda kita, menyesatkan kita, sedangkan kita ini ya tidak demikian. Setan tidak pernah istirahat, tidak pernah lupa kepada kita, tapi kita selalu lalai bahwa diri kita ini selalu diserang oleh setan. Ya. Nah, tanpa ada pertolongan Allah, rasa-rasanya tidak mampu. Kula panjenengan ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan mendapat pertolongan Allah. Makanya kita
di dalam memohon pertolongan Allah untuk bisa mengalahkan setan dan menundukkan nafsu kita sendiri itu sebenarnya tidak hanya setiap tahun sekali, ya. Tidak hanya setiap bulan sekali, tapi setiap waktu kita ini butuh pertolongan Allah, butuh penjagaan. Sebab tanpa bantuan dan pertolongan Allah, tidak mampu apa-apa kita ini. Tidak bisa apa-apa. Ya. Walaupun kita sangat dianjurkan, terutama pas awal tahun seperti sekarang ini. Ya. Tentunya, supaya kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah dari godaan setan. Dan diberi pertolongan untuk bisa mengalahkan nafsu kita. Selain kita ini mohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tentunya doa-doa itu harus disertai dengan usaha. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, ya, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli. Aku mengabulkan doanya orang berdoa, tapi ijabono artinya apa yang jadi perintah Allah itu turutannya dulu, apa? Dilaksanakan dulu, ya. Nah, maka di dalam ayat-ayat Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, di antara amalan yang bisa menjadikan kita ini bisa mengalahkan nafsu kita dapat mengusir setan, itu adalah amalan puasa. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah mewajibkan ibadah puasa Ramadan, itu Allah memberikan jaminan la'allakum tattaqun. Pasti kalian takwa dengan puasa itu. Kenapa? Karena dengan puasa itu nafsu dapat terkendali, sedangkan setan, ya, juga dibelenggu. Makanya kalau dalam hadis Nabi, di selama Ramadan setan dibelenggu itu sebenarnya tidak semata-mata karena Ramadannya, karena di situ ada ibadah puasa. Jadi sebenarnya kalau melihat hadis Nabi ini dan juga hadis-hadis yang lain, kapanpun orang itu, ya, melaksanakan puasa alias lapar, ya, pasti orang ini selalu bisa mengalahkan nafsu dan bisa mengusir setan. Tidak hanya Ramadan saja, ya. Makanya Nabi berpesan dalam sebuah hadis, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj wa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bisyam fa innahu lahu wija. Katanya Nabi, siapa yang sudah mampu kawin silakan kawin. Segera, karena kawin itu bisa menjadikan orang bisa menjaga mata dari maksiat mata dan menjaga kemaluan. Ya. Famalam yastati, kalau orang itu tidak mampu kawin, atau kadang-kadang orang itu wis duwe bojo tapi sik kurang ae, ya. Kadang-kadang sik kepingin jajan, kepingin apa, seperti banyak orang sekarang ini. Itu sebenarnya harus puasa kata Nabi. Wa alaihi bisaum. Sebab tanpa puasa rasanya berat, gitu. Kita menghadapi nafsu kita itu. Wa innahu lahu wija, sebab puasa itu akan mengekang nafsu. Makanya kalau kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang selalu memberikan contoh puasa-puasa sunnah. Selain beliau menganjurkan, menyuruh kita. Seperti ada puasa Senin, Kamis yang beliau selalu berpuasa. Puasa ayyamil bid, puasa hari-hari putih. Ya. Justru Nabi menganjurkan puasa yang paling afdal puasa Daud, sehari puasa tidak. Dan juga Nabi menganjurkan puasa-puasa di bulan-bulan yang mulia. Seperti bulan sekarang ini, bulan Muharram. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, afdhalus syiyam ba'da syahri Ramadan, syahrullah alladzi tad'unahu al-muharram. Wa afdhalus salat ba'da al-fariḍah qiyamul lail. Kata Nabi, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah.
yang kalian sebut dengan sebutan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu disebut dengan Syahrullah. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, sholat malam. Ya. Atas dasar ini, maka puasa di bulan Muharram ini ada dua. Ada yang sifatnya umum, yaitu tidak melihat tanggal berapapun, hari apapun. Pokoknya selama bulan Muharram itu keutamanya sangat-sangat luar biasa. Ada secara khusus, yaitu puasa tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Yang ini diperintahkan oleh Nabi, yang dalam hadis ketika Nabi ditanya tentang keutamaan puasa hari Asyura, beliau mengatakan, wa shaumu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Ya. Al-hadits atau kama qala. Puasa hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram seperti sekarang ini, ya. Bulan sekarang ini tanggal 10-nya itu aku berharap pada Allah, orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram ini dilebur dosanya setahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa di bulan Muharram ini, ya. Terus Nabi pada akhir hayat beliau memperingatkan kepada umatnya, di samping menyuruh puasa hari Asyura itu juga menyuruh menambah, tidak hanya sehari, supaya tidak menyamai orang Yahudi. Ya, dalam hadisnya, sumu yauma Asyura wa khaliful yahud sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Ya. Berpuasalah di hari Asyura dan berbedalah kalian dengan orang Yahudi. Nabi ini sangat memberikan peringatan bahwanya jangan sampai nyamai orang Yahudi dalam segala hal. Sampai dalam masalah puasa saja tidak boleh nyamai. Kalau orang Yahudi puasa hari Asyura hanya tanggal 10 dulu di zaman Nabi, tidak tahu sekarang orang Yahudi sekarang, ya. Orang Yahudi dulu apa? Puasa setiap tanggal 10. Maka Nabi, kalian jangan di samping tanggal 10, tanggal puasa sebelumnya tanggal 9 hari Tasu'a, atau kalau tidak bisa ya tanggal 10 dan tanggal 11. Dan alangkah baiknya kalau ditambah lebih dari itu, apalagi 10 hari yang pertama ini, ya. Orang-orang solehin dulu itu sejak dulu itu sangat mengagungkan 10 macam hari, ya. Yang pertama 10 hari dan 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu sangat diagungkan. Kemudian yang kedua 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah yang sudah kita lewati. Kemudian yang ketiga ini 10 hari yang pertama atau 10 malam yang pertama bulan Muharram. Ini sangat-sangat diagungkannya. Ini. Bahkan ada hadis yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar dari Sayyidah Hafsah istri Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man shoma akhir yaumin min syahri Dzulhijjah wa awwal yaumin min al-Muharram katabahu Allahu, ya, katabahu Allah kafarata 50 sanah. Al-hadits atau kama qala. Di dalam salah kitab disebut oleh salah seorang ulama besar Al-Imam Ibnu Hajar mengutip hadis dari Sayyidah Hafsah istri Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang puasa akhir hari bulan Dzulhijjah, hari tadi itu, ya, dan hari yang pertama bulan Muharram, maka Allah mencatat, ya, bagi orang itu dilebur dosanya 50 tahun. Ya. Kalau kita tadi sudah puasa alhamdulillah, besok ditambah 50 tahun. Misalnya, wah aku mang durung poso ya apa? Ya besok berarti oleh bidang tahun dilebur dosa selawe tahun tak lumayan lagi. Ya. Itu tambah, ya, kita semua pasti butuh, sebab kita ini selalu banyak dosa dan kesalahan kita. Maka di dalam doa akhir tahun yang tadi sebelum maghrib atau setelah asar kita baca, itu doa kita menyatakan banyak dosa-dosa kita selama setahun. Kita mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan segala kekurangan kita selama setahun yang lalu diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di samping puasa itu sebagai senjata yang paling ampuh, ya, untuk menundukkan nafsu dan untuk mengusir setan. Yang kedua, supaya kita ini hidup ini selalu dapat menundukkan nafsu, dapat terhindar dari bujukan dan setan, kita ini harus jadi orang yang
banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Zikir itu bahasa Arab, ya, tapi maknanya itu ingat kepada Allah. Sebab dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu selalu mengintai pada hati manusia. Lihat kelalaian orang itu, ya. Ketika orang lemah langsung, ya. Wa idza dzakarallah khonasa. Kalau orang itu ingat Allah, Allah melihat, ya. Allah yang menolong saya ibadah ini Allah yang nolong, bukan saya tidak bisa apa-apa. Ada kejadian apapun yang terjadi, ingat ini Allah. Begitu namanya ingat Allah. Allah yang mengendaki. Dan kalau Allah mengendaki pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin. Asa anta takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, ternyata itu menurut Allah lebih baik. Kenapa kok saya melihat mungkin istri saya ada kurang ini, mungkin suami saya kok kurang ini, melihat anak kurang, melihat itu sudah ada catatan Allah. Itu namanya ingat Allah. Mungkin ini ujian. Allah akan ngangkat derajat saya. Mungkin Allah melebur dosa saya. Dengan ingat Allah itu sehingga nafsu kati marah, muring-muring kati mangkel, enggak. Nah, jadi itu namanya apa? Nafsu dapat terkendali ketika ingat Allah, ada Allah kemudian. Ya. Apapun yang terjadi Allah yang mengendaki dan pasti ada hikmahnya. Ya. Orang itu akan selalu tentrem hatinya dan setan tidak mampu itu. Ketika orang ingat Allah, setan tidak akan mampu. Ya. Jadi kita ingat Allah itu tidak harus dengan zikir, ya. Kadang-kadang orang walaupun lesannya fasih, mungkin pegang tasbih besar, tapi hatinya kadang-kadang ngelamun, ingat apa? Ingat harta. Nah ini bukan zikir namanya, ya. Atau kadang-kadang lesannya zikir fasih, tapi orang laki-laki lihat orang perempuan, lihat orang auratnya. Itu namanya apa? Tidak zikir. Jadi zikir itu maksudnya ingat Allah. Ingat Allah. Selama orang itu ingat Allah, walaupun lesannya diam, Allah melihat saya. Ya, saya bisa apa saja, Allah yang misalkan. Saya punya apa, saya tidak punya apa, ini milik Allah. Ya. Ada kejadian apa saja, Allah yang mengendaki. Pasti ada hikmahnya. Ya. Itulah. Makanya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 18, Allah berfirman, alladzina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah taqma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu menjadi tentrem, ya, hatinya dengan ingat Allah. Tidak ada itu apa mencep merengut, ya, mangkel gergeten, itu tidak ada. Sebab ingat Allah ini ujian dari Allah. Dengan ini mungkin saya diampuni dosa saya. Dengan ini saya akan diangkat derajat saya. Sehingga mau marah, mau jengkel, mau benci, mau dendam, tidak ada. Jadi, walaupun misalnya orang itu ya kadang-kadang diam-diam tidak salah. Ternyata ada orang nyalai. Itu kalau orang itu ingat apapun kejadian, ini ujian dari Allah. Mungkin ini teguran Allah kepada kita atas kesalahan kita lewat orang ini. Orang kalau paham, ya, tidak marah, malah justru bersyukur. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Allah. Mungkin ini karena dosa saya, Allah mengingatkan. Allah sayang, dosa saya diampuni. Atau walaupun misalnya seperti orang soleh, tidak punya dosa, misalnya nabi-nabi dan rasul itu, tidak punya dosa tapi diganggu oleh kaumnya, dimusuhi, itu padahal tidak punya dosa, tapi tidak pernah, tidak senyum. Tidak pernah marah, tidak pernah balas. Itu Nabi selalu senyum. Ya. Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau orang yang paling ingat kepada Allah. Apapun jadinya, justru Allah akan mengangkat derajat saya. Sehingga tidak ada benci sama orang. Tidak ada itu suami benci sama istri, tidak ada. Istri tidak ada benci sama suami, tidak ada. Tidak ada orang tua benci sama anak, sama menantu, atau sebaliknya, tidak ada. Sebab apa? Wis menungso digawe ngono itu. Pasti setiap ada orang di samping punya kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan itu dari Allah. Itu apa? Usaha dan upaya untuk kita ngalahkan nafsu gitu, Pak. Sehingga orang itu selalu senyum hidup.
Itu sebenarnya hakikatnya surga dunia itu. Surga dunia itu bukan rumahnya mewah, punya harta kekayaan, mobilnya mewah. Bukan itu, tidak menjamin. Banyak orang yang kelihatannya rumahnya mewah, tapi tidak pernah senyum. Ya. Kadang-kadang tidak kerasan, baru masuk, sudah keluar. Ya. Jadi yang membuat orang itu tentrem hatinya itu ingat Allah. Makanya orang mukmin itu cirinya orang yang banyak mengingat Allah. Sampai ada jaminan dalam surat Al-Fath ayat 4, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Ya. Dialah Allah yang memberikan ketentraman di hati orang mukmin. Ya, karena orang mukmin pasti selalu ingat Allah. Jadi ada apa? Allah. Ya, Allah melihat saya. Walaupun dia diancam oleh orang, Allah yang jaga saya. Tidak ada takut, tidak ada apa. Sebab ada Allah. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu.